Pada era revolusi industri 4.0 ini, semua kalangan telah mampu mengakses segala informasi melalui media digital. Berbagai transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja hanya dengan bermodalkan gadget. Belum lagi adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan manusia harus membatasi kegiatan sosial secara langsung dan mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Selain ekonomi yang menurun, hal ini berimbas pula pada sistem pembelajaran dalam bidang pendidikan. Saat ini semua kegiatan belajar mengajar dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan. Seluruh kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dengan cara memanfaatkan platform yang ada di media digital. Sedangkan arus informasi yang terlalu banyak dan cepat sangat memungkinkan adanya dampak positif maupun negatif dalam sistem pembelajaran daring atau online. Dari data Diskominfo Jabar, pada pertengahan April, 191 negara mengumumkan penutupan sekolah dan universitas yang berdampak pada 1,57 miliar pelajar. Kemendikbud telah memberikan kebijakan bahwa proses pembelajaran harus dilakukan dari rumah, yakni melalui pembelajaran jarak jauh. Dalam proses pelaksanaannya, pendidikan jarak jauh dibebaskan untuk menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran. Aktivitas pembelajaran kemudian banyak dilakukan secara daring dengan memanfaatkan berbagai aplikasi, misalnya Zoom, WhatsApp Group, Google Classroom, Google Form, dan juga email. Dengan adanya penetapan WFH, dosen dan mahasiswa menggunakan e-learning serta media sosial untuk mengakses dan mengumpulkan materi maupun tugas. Dari data Diskominfo Jabar, WhatsApp melaporkan adanya peningkatan pengguna hingga 40% selama pandemi berlangsung. Lalu bagaimana pemanfaatannya? 1. Dosen mengunggah materi, tugas, forum diskusi, dan kuis melalui e-learning ataupun dibagikan melalui WhatsApp Group. Yang kedua, media sosial berbasis literasi digital biasanya digunakan sebagai sumber belajar untuk mengenalkan peserta didik terhadap isu dan informasi hoax. Contohnya, mengakses berita dari situs berita yang terpercaya. Yang ketiga, pemanfaatan platform Instagram dan YouTube, yaitu sebagai media pembelajaran mahasiswa. Contohnya, pengumpulan tugas fotografi, videografi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pemanfaatan Zoom sebagai pengganti pembelajaran tatap muka antara mahasiswa dan dosen. Dari data yang diperoleh, Telekonferensi Zoom juga melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 85% hanya dalam waktu 3 bulan, yakni mencapai 166 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Lalu tantangan apa saja yang harus dihadapi oleh pendidik? 1. Kontrol pendidik terhadap para mahasiswanya akan jauh lebih sulit karena dilakukan dengan jarak jauh. 2. Pendidik harus mampu beradaptasi dalam menyiapkan pembelajaran yang lebih fleksibel serta sesuai dengan kebutuhan mahasiswa milenial saat ini. 3. Keterbatasan fasilitas teknologi media pembelajaran juga jaringan menjadi hambatan tersendiri baik untuk pendidik maupun mahasiswa. Terakhir, kurangnya pengetahuan pendidik terkait sistem kerja media sosial sebagai media pembelajaran. Disinilah peran pendidik yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembelajaran daring, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menyiapkan materi pembelajaran, dan juga merencanakan silabi penilaian. Selain itu, pendidik juga diharapkan mampu memberikan tugas yang menghasilkan karya agar mahasiswa dapat mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dengan cara menyiapkan tugas-tugas terstruktur yang harus diselesaikan mahasiswa sebagai salah satu upaya untuk mengasah minat dan bakatnya. Untuk itu, di era yang serba digital ini, pengajar maupun dosen dituntut untuk melek teknologi. Mari kita manfaatkan media digital sebagai ruang belajar cyber di dunia pendidikan era digital Dan memulai kebiasaan baru yang baik dalam memanfaatkan media sosial.